Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini, saya akan membacakan salah satu berita yang memberitakan tentang rilis jumpa pers dari Kementerian Keuangan kemarin, yaitu mengenai realisasi sementara APBN ya, APBN tahun 2025. Nah, yang saya pilih untuk kali ini adalah yang memberitakan tentang pembiayaan utang, ya, berapa besar utang yang ditarik pemerintah dari 1 Januari sampai dengan 31 Agustus tahun 2025. Nah, judul beritanya pemerintah tarik utang baru 463 T per akhir Agustus. Ya, ditayangkan oleh CNN Indonesia hari Selasa 23 September pagi ya, jam setengah 8. Nah, ini ada gambar, tapi ini gambarnya adalah gambar Wakil Menteri Keuangan ya, karena memang ini pas jumpa pers itu kan ada Menteri Keuangan, lalu ada 3 wamen dan beberapa jajaran eselon 1 yang membacakan, yang memaparkan terkait dengan pembiayaan. Itu adalah salah satu Wakil Menteri Keuangan, Pak Thomas ya. Nah, ini beritanya begini. Kementerian Keuangan, Kemenkyu, sudah menarik utang baru. Utang baru ya ini ya, bukan posisi ya, berarti adalah bersifat arus baru, utang baru sebanyak 463,7 triliun per 31 Agustus 2025. Penarikan utang baru ini mencapai 59,8% dari target APBN sebesar 775,9 triliun. Jadi di APBN itu pembiayaan utang atau rencana menarik utang baru secara neto ya, ini perlu dipahami dulu istilahnya. Utang baru ini sebetulnya bukan berarti seluruh hanya ini utang barunya besar, tapi dikurangi dengan membayar utang pokok. Jadi itu disebut pembiayaan utang neto, pembiayaan utang bersih. Jadi menarik utang baru dikurangi membayar pokok utang. Nah, jadi judul ini tidak terlalu tepat juga sebenarnya. Penarikan utang baru ini penarikan utang baru neto sebenarnya. Tapi baik, ini tadi rencananya setahun sampai 31 Desember nanti itu 775,9 triliun. Berarti yang sudah ditarik ini 463,7 triliun. Selain itu, Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono mengatakan pemerintah juga sudah merealisasikan pembiayaan non-utang sebesar 38 triliun. Nah, dari rencana 159,7 triliun, berarti 23,8%-nya. Jadi pembiayaan itu kalau dalam APBN adalah sama dengan defisit. Jadi defisit sifatnya minus, ditutupi atau dibiayai oleh pembiayaan, namanya pembiayaan anggaran. Di antara pembiayaan anggaran itu ada yang bersifat penarikan utang bersih ya, pembiayaan utang namanya. Tetapi pembiayaan itu juga mencakup pengeluaran pemerintah ataupun penerimaan, tapi utamanya dalam konteks ini pengeluaran yang sifatnya tidak belanja, melainkan semacam investasi. Jadi begitu diinformasikan itu sudah dilakukan 38 triliun berarti. Nah, lalu berita dilanjutkan dengan perkembangan itu, realisasi pembiayaan anggaran sudah mencapai 425,7 triliun. Jadi pembiayaan itu kan terdiri dari pembiayaan utang dan pembiayaan non-utang. Nah, targetnya sendiri 612,2 triliun, sama dengan defisit. Defisitnya minus 612,2, lalu pembiayaan anggarannya adalah positif 612,2 triliun. Nah, dari segi pembiayaan anggaran, realisasi ini ya berarti 69,1% dari katanya di dalam konferensi pers APBN kita pada Senin kemarin ya, Senin 22 September. Dalam kesempatan itu juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memaparkan progres APBN. APBN-nya sudah defisit 321,6 triliun. Kalau dirasiokan atas PDB 1,35%. Tapi PDB-nya bersifat perakiraan ya, karena PDB kan harus setahun. Nah, lalu ini realisasi APBN sampai 31 Agustus, pendapatan negara itu 1.638,7 triliun. Itu 57% terhadap outlook-nya katanya. Nah, ini yang menarik ya. Ini pertama kali APBN kita itu disajikan
berdasarkan persentase atas outlook. Outlook itu sendiri perakiraan. Nah ini ya, menurut saya ini sedikit menyamarkan kondisi ya. Jadi pada Juli kemarin itu pemerintah mengeluarkan outlook karena memang tiap setengah tahun harus menyampaikan laporan ke DPR. Nah, jadi ada outlook perakiraan APBN berapa, outlooknya berapa. Begitu juga ketika menyusun APBN itu ada outlooknya, biasanya sama angkanya dengan outlook yang ketika dilaporkan. Loh, tapi ini kan mestinya tidak dari outlook dong, mestinya dari APBN-nya berapa. Tapi oke, kita ikuti saja ini. Dari outlook 57% terhadap outlooknya. Karena outlooknya itu lebih rendah daripada APBN, sebenarnya kalau terhadap presentasi APBN lebih rendah dari 57 ya, mungkin sekitar 54, 55. Nah, saya baca lagi, defisit ini terjadi imbas pendapatan yang baru mencapai 1.638,7 triliun. Nah, ini 57,2% dari target di APBN 2025. Ini juga mesti jurnalis harus memeriksa ya, karena di tayangan itu bukan dari target, melainkan dari outlook. Nah, ini saya kira mulai tradisi yang makin kurang baik dalam rilis APBN ya. Ya harus konsisten dari tahun ke tahun supaya kita bisa mengikuti tahun-tahun yang lalu dan juga dari APBN kita sebelumnya di tahun 2025 ini presentasi itu dari APBN rencananya ya, bukan dari perakiraan, kan jadi membingungkan nanti dari perakiraan. Ini kritik saya ya. Tapi kenapa begitu? Karena si outlook-nya sendiri sudah lebih rendah dari APBN-nya. Jadi akibatnya kesannya pencapaian sudah mencapai 57,2%, padahal itu kurang dari itu. Nah, pendapatan ini dijelaskan lagi oleh berita, pendapatan negara dikantongi dari penerimaan pajak 1.135 triliun, lalu biaya cukai 194,9 triliun. Berarti kalau perpajakan dijumlahkan ya keduanya, di sini tidak diinformasikan. Di sisi lain ada pemasukan dari PNBP, penerimaan negara bukan pajak, senilai 306,8 triliun. Nah, sementara itu dari sisi belanja, pemerintah membelanjakan uang lebih besar senilai 1.960,3 triliun. Nah, jumlah itu setara 56,6% dari pagu anggaran yang tersedia. Ini saya kira pemirsa juga harus memeriksa ini. Berita ini kalau berdasarkan rilis, ini yang menarik ya, pada waktu jumpa pers di videonya kita melihat, karena tidak ada dokumennya, itu angka-angka yang disajikan adalah presentasi dari outlook. Jadi saya ulangi lagi, mudah-mudahan tidak bosan ya. Ada APBN ditetapkan akhir tahun lalu, itu menjadi acuan pengelolaan setahun berjalan ini. Lalu setelah sampai 31 Agustus, berarti 8 bulan, capaiannya bagaimana? Selama ini kan dilaporkan tiap bulan, meski ada bulan-bulan yang libur ya, intinya dilaporkan, namanya laporan itu disebut APBN kita. Nah, biasanya laporan itu angka-angkanya merujuk itu, jadi pendapatan berapa, itu berapa persen dari target, belanja berapa persen dari rencana, defisit juga demikian. Nah, di sisi lain juga biasanya dianalisis, disajikan oleh pemerintah, oleh Kementerian Keuangan. Kalau dari sisi pertumbuhan bagaimana capaian 8 bulan ini dengan 8 bulan tahun lalu, namanya pertumbuhan. Ya kan, perubahan lah, pertumbuhan tidak harus positif ya, kalau negatif namanya ya minus pertumbuhannya. Nah, ini saya belum sempat ngecek ini, karena kalau dari paragraf atas tadi sudah jelas dari outlook. Tapi di paragraf berikutnya CNN memberitakan dari pagu ya, nanti kita periksa bersama. Dari pagu itu maksudnya dari APBN. Nah, ini saya lanjut lagi, ia merinci, ini tadi si Kementerian Keuangan, belanja negara dialokasikan untuk pemerintah pusat 1.388,8 triliun, sedangkan ke daerah 571,5 triliun. Itu realisasi 8 bulannya. Sama, kalau ini mau beritanya lebih lengkap, kita juga lihat itu berapa persen dari rencana. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, sejauh yang disampaikan, yang tampak yang diungkapkan itu, meski disamar-samarkan sekalipun, itu pertama pendapatan itu turun ya, turun dari 8 bulan yang sama di tahun lalu. Yang kedua, secara persentase dari APBN, jangan dari outlook, itu juga merupakan persentase capaian yang relatif kurang baik dibandingkan 2-3 tahun terakhir selama 8 bulan.
Nah, secara defisit tadi kan ada defisit di atas. Juga defisit ini lebih lebar dari beberapa tahun terakhir. Tentu ada zaman Covid dan yang defisitnya lebih besar ya. Dan sesuai judul, utangnya itu bertambah ditarik 463 triliun. Itu neto ya. Jadi mungkin pemerintah berutangnya ya kira-kira kalau ditambahi 500 itu 400 500 400 lah. Berarti kan 860-an, cuma karena ada utang yang dibayari maka netonya 463 triliun. Ini relatif terukur lah ya karena rencananya masih banyak ya, masih 775,9. Ini relatif terukur. Mudah-mudahan informasi ini bisa pemirsa untuk melengkapi berita-berita. Silakan dilihat di media-media lain. Tetapi yang saya sampaikan secara kritis ya, bahwa ini APBN kita mengapa yang diutarakan acuannya adalah outlook, bukan acuannya adalah APBN. Tidak lazim. Nah, jawabannya menurut saya ini mudah-mudahan nanti silakan kalau ada pembanding dari pemirsa pendapatnya. Karena di outlook itu pendapatannya sudah berkurang, belanjanya sudah berkurang, ya, semacam itu defisitnya sih juga sedikit berkurang. Maka presentasi capaian seolah-olah menjadi lebih baik dibandingkan jika memakai acuan angka-angka APBN. Dan jangan lupa ini adalah tambahan utang. Dan sudah beberapa bulan ini selama tahun 2025 itu APBN kita tidak pernah lagi menyajikan posisi utang per tanggal tersebut. Jadi tidak ada ungkapan posisi utang per 31 Agustus 2025 dan boleh dicari di mesin pencarian, tidak sekalipun selama 2025 ini pemerintah secara resmi mengungkapkan berapa sebenarnya posisi utang dengan tambahan utang. Padahal di tahun-tahun lampau tiap bulan selalu merupakan bagian dari rilis APBN kita. Apa maksud menyamarkan posisi utang yang sudah ada? Bisa sih kita menghitung posisi utang akhir tahun ditambah dengan pembiayaan utangnya. Tapi kan itu perakiraan, kita butuh pernyataan resmi dari pemerintah.